Darul Hijrah Putra, MA Darul Hijrah Putra, S1 PAI UIN Antasari Banjarmasin, S2 PAI UIN Antasari Banjarmasin. Profesi beliau, Ketua LPM 2M STAI Al-Falah Banjarbaru, dosen UIN Antasari Banjarmasin, dosen STAI Al-Falah Banjarbaru, pengelola jurnal UIN Antasari Banjarmasin, pengelola jurnal STAI Al-Falah Banjarbaru, tim PPG UIN Antasari Banjarmasin. Motivasi orang tua dalam menyekolahkan anak di Madrasah Diniyah Awaliyah Darussalam Baranggai, pandangan filosofis dan teologis tentang hakikat ilmu pengetahuan sebagai landasan pendidikan Islam, tren sumber belajar PAI, media massa dan tantangannya di era kekinian, takhrij hadis, perintah memerangi manusia atau kaum musyrikin, evaluasi program lembaga keterampilan keagamaan atau LKK UIN Antasari Banjarmasin, pendekatan dan model evaluasi kurikulum PAI. Selanjutnya memasuki acara yang pertama, yaitu pembukaan. Mari bersama-sama kita membaca surah Al-Fatihah. Baiklah, cara yang kedua yaitu penyajian materi yang akan disampaikan oleh kepada Bapak Muhammad Nami, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat, mana semangatnya? Kita ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat pagi. Semangat. Karena jadwalnya sampai sore lagi ya hari ini. Jadi harus semangat, harus ceria. Karena semakin siang materinya semakin panas juga. Oke. Tadi sudah dikenalkan oleh moderator dan ini akan membahas terkait dengan yaitu karya tulis ilmiah. Pertama-tama dulu saya ucapkan selamat bergabung teman-teman semua, karena bisa jadi teman-teman sudah kemarin sebelum lulus mungkin sudah berkeinginan untuk masuk STAI Al-Falah dan sekarang sudah terwujud. Maka kita selaku keluarga besar STAI Al-Falah mengucapkan selamat bergabung dulu. Mudah-mudahan jangan sampai sampai di Bismillah ini saja, tapi usahakan sampai lulus ya. Jangan sampai nanti ada yang ketinggalan atau hilang tanpa kabar, muntabir sehingga perpanjangannya mundur tanpa berita, tiba-tiba hilang orangnya. Jangan sampai gitu ya. Usahakan kalau masuknya bareng maka keluarnya juga bareng. Bisa? Yakin? Oke, pasti bisa. Kalau kita bicara dunia kampus, maka biasanya dalam dunia kampus ini sering disebut oleh mahasiswa-mahasiswa yang lama itu beban atau banyak tugas.
bikin makalah, bikin jurnal, bikin skripsi. Kira-kira bayangan teman-teman semua kalau ada kata skripsi itu gimana? Sulit? Mudah? Gampang? Bisa? Yakin bisa? Yakin bisa ya? Karena kalau tidak itu dilalui, kalau itu tidak dibuat, maka proses pembelajaran di kampus pun nanti akan terhambat. Biasanya kalau di dalam perkuliahan pun biasanya ada tugas-tugas yang diberikan oleh masing-masing dosen. Entah itu nanti presentasi melewati makalah ataupun nanti melewati jurnal ilmiah, sampai nanti kalau pengen lulus dari kampus saya Al-Falah, maka salah satu syaratnya adalah membuat sebuah karya tulis ilmiah yang disebut dengan apa? Skripsi. Nah, oleh karena itu hal demikian itu tidak bisa dihindari ya. Wah, saya nggak mau dapat tugas makalah Pak, saya nggak mau dapat tugas jurnal Bu. Ya bisa, karena biasanya kalau masuk kampus ya tugasnya pasti lumayan berat. Salah satunya tadi kita hari ini membahas terkait dengan karya tulis ilmiah. Nah, fokus kita hari ini adalah nanti kita akan bahas terkait dengan sistematika pembuatan karya tulis ilmiah, yaitu makalah. Karena biasanya yang paling basic dulu adalah makalah yang sering biasanya diberikan tugas oleh masing-masing dosen. Terlepas nanti apakah ada tugas jurnal, ada tugas bikin laporan penelitian, ataukah nanti sampai pada skripsi, maka nanti juga akan bertahap kita mempelajari. Oke, pertama di sini tentu kita akan pahami apa itu karya tulis ilmiah. Sebelumnya teman-teman sudah pernah buat atau belum? Sudah. Kalau di pondok biasanya kita ada apa namanya? Kir. Atau biasanya ada juga yang bikin insya, bikin sebuah karangan. Nah, tetapi kalau kita bicara dalam karya tulis ilmiah, maka karangannya itu harus bersifat faktual, atau bisa kita sebut dengan adanya data otentik, adanya data atau informasi yang sesuai dengan fakta yang ada di lapangan. Artinya tidak mengada-ngada, tidak mengarang gitu. Kalau bicara karangan non ilmiah, misalnya kayak novel, kayak cerpen, itu kan hasil imajinasi dari si penulis. Nah, sehingga kalau kita kaitkan dengan karya tulis ilmiah ini, itu akan sangat berbeda. Harus didasari pada sumber referensi yang kredibel, yang bisa dipertanggungjawabkan. Nah, kalau karya tulis ilmiah ini bersifat adalah tulisan. Oleh sebab itu nanti banyak faktor atau hal-hal yang dikaitkan dengan sebuah karya tulis ilmiah itu sendiri ya. Misalnya kita menggunakan bahasa Indonesia. Kalau kita menggunakan bahasa Indonesia, maka harus diperhatikan bagaimana pemilihan katanya. Kemudian apakah katanya itu bakukah atau tidak baku, ataukah kata ini sudah familiar digunakan oleh orang banyak atau tidak. Sehingga banyak aspek-aspek yang harus kita perhatikan dalam menulis sebuah karya tulis ilmiah. Yang terpenting dari penulisan karya ilmiah ini harus nanti teman-teman mencari sebanyak-banyaknya informasi atau referensi yang bisa dijadikan sebagai sumber rujukannya. Nah, dalam hal ini misalnya nanti kalau bikin makalah, maka carilah buku-buku yang sesuai dengan tema makalah Anda. Atau nanti cari jurnal-jurnal yang ada di internet. Kalau sekarang
di tahun 2025 ini sangat melimpah ruah referensi-referensi yang bisa kita akses, baik fisik maupun non fisik. Kalau non fisik ini kan kita bisa mengakses lewat internet asal ada kuota dan HP atau laptop. Tinggal kitanya saja mau atau tidak. Next slide. Nah, lalu apa bedanya? Apa perbedaan daripada karangan yang lain dengan karangan atau karya tulis ilmiah ini? Nah, maka ada ciri khasnya, ada karakteristiknya. Bahwasanya karya tulis ilmiah itu harus sifatnya objektif, tidak boleh subjektif. Jadi kalau ada informasi yang kita temukan baik di buku atau kita lewat wawancara, maka itulah yang kita tuangkan dalam tulisan kita. Jangan sampai nanti menuangkannya tidak sebagaimana yang kita dapatkan di lapangan atau di buku. Malah kita mengarang-arang, mengada-ngada. Kalau kita wawancara seseorang, misalnya, Bu, dia hari ini bermasak lah. Oh, ada aja. Kenapa ada? Karena tidak punya beras. Lalu Anda laporkan karena Anda petugas sensus penduduk di suatu kampung. Anda katakan di laporan Anda bahwasanya mereka sejahtera, mendapatkan bansos dan segala macamnya. Nah, ini sifatnya subjektif, tidak sesuai dengan fakta yang ada di lapangan. Sehingga nanti akan berakibat kalau tulisan itu dibaca oleh orang lain, maka nanti Anda akan dipertanyakan, dari mana ini? Mana sumbernya? Betul atau tidak? Atau jangan-jangan Anda hanya mengarang belakang. Nah, ini nanti akan jadi masalah. Selanjutnya, dalam penyusunan karya ilmiah itu tentu kita memiliki yang namanya sistematika atau tata cara. Jadi tidak sembarangan untuk membuat karya tulis ilmiah. Ada pedomannya, ada panduannya, sehingga kita tidak bisa mengarang semau kita. Jadi kalau kita mau bikin cover atau halaman sampulnya, itu juga ada ketentuannya. Jadi tidak sembarangan. Mulai dari ada judulnya, judul makalahnya atau judul skripsinya, lalu nanti ada logonya, ada jenis font yang digunakan, berapa ukurannya, berapa spasinya, berapa jumlah halamannya, berapa daftar pustakanya, itu sudah ada ketentuannya. Nah, khususnya di kampus kita di Stay Alfalah itu ada punya pedoman penulisan skripsi. Nah, nanti teman-teman diusahakan punya dokumen itu ya, file itu. Nanti mungkin kakak panitia bisa membagikan buku-buku panduan penulisan karya tulis ilmiah yang ada di Stay, agar nanti pada saat ditugaskan oleh dosen, teman-teman sudah punya. Tinggal melihat bagaimana cara membuat makalah, bagaimana cara membuat daftar isi, font apa yang digunakan, berapa ukurannya, berapa spasinya, dan seterusnya. Jadi ada sistematikanya. Dan yang terpenting dalam karya tulis ilmiah tadi kita katakan bahwasanya dalam penyajian datanya atau hasil laporannya itu harus bersifat faktual, sesuai dengan fakta yang ada di lapangan, tidak mengada-ngada, tidak mengarang. Kemudian lugas dan jelas. Kalau kita menulis karya tulis ilmiah, maka tentu kita harus memperhatikan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Sesuai dengan formatnya SPOK. S apa? Subjek. O objek. SPP predikat. K keterangan. Biasanya disebut SPOK. Dan dalam pembuatan karya tulis ilmiah itu tentu harus menginformasikan dengan sejelas-jelasnya.
Jadi kalau Anda bercerita terkait dengan kronologi kenapa DPR didemo, maka harus Anda rincikan mulai dari sebab musabab kenapa massa melakukan demonstrasi di depan DPR, sebagaimana yang saat ini viral. Nah, sehingga harus Anda jelaskan sedetail-detailnya, mulai dari kronologi kejadiannya, siapa demonstrannya, siapa yang didemo, apa yang dituntut. Begitu juga nanti kalau kita bicara terkait dengan penelitian atau ketika kita membuat sebuah karya ilmiah, maka ceritakanlah sejelas-jelasnya terkait dengan informasi yang ingin kita tuangkan dalam sebuah tulisan. Dan tentunya antara bahasa lisan dengan bahasa tulisan itu berbeda. Ketika kita bicara dengan orang lain, ketika kita tunjuk itu, maka orang akan paham itu apa. Ada yang bisa jawab? Itu apa? Itu apa? Hah? Ini apa? Speaker. Nah, sekarang saya mau menginformasikan speaker ini melewati bahasa tulisan. Kira-kira ketika orang yang sekarang berada di rumah paham nggak maksud saya menunjuk ke arah situ? Nggak paham. Nah, ini bedanya. Sehingga nanti dalam kita menuangkan atau menuliskan sesuatu itu harus adanya kejelasan, keterangan apa yang ditunjuk, apa yang ingin disampaikan, sehingga itu orang yang membacanya paham. Yang terakhir, dalam penulisan karya ilmiah itu harus konsisten, mulai dari awal sampai habis. Jadi kalau menulisnya pakai misalnya jenis fontnya pakai jenisnya Roman, maka dari awal sampai habis pakai jenisnya Roman. Kalau pakai kata misalnya santri, maka gunakan kata santri dari awal sampai habis. Tapi kalau kita pakai kata peserta didik, maka gunakan kata peserta didik sampai habis. Jangan sampai dicampur-campur. Ada santri, ada siswa, ada peserta didik. Nah, ini kan tidak konsisten jadinya. Jadi usahakan pilih salah satu dan itu harus digunakan secara konsisten. Next. Nah, lalu ada rambu-rambu, ada etika, ada hal-hal yang harus diperhatikan dalam penulisan karya tulis ilmiah. Pertama, dalam menulis karya tulis ilmiah itu tidak boleh melakukan yang namanya plagiat atau plagiarisme, atau istilah lainnya kita menjiplak punya orang. Misalnya nih, nanti di pertemuan pertama dapat tugas makalah, durasi mengerjakannya 1 minggu, sudah sehari 2 hari tidak ada pergerakan, bingung mau menulis apa. Kemudian hari ketiga keempatnya tambah bingung apa yang mau ditulis, referensinya mana, mulai dari mana menulisnya, bingung. Kemudian masuk hari ke-5 dan ke-6, orangnya taburing, ada ingat lagi di tugas, padahal waktunya sisa 1 hari lagi, hari besok sudah masuk kelas dan presentasi. Karena tugas belum selesai, maka dia inisiatif mencari makalah yang ada di internet. Kebetulan ketemu judulnya sama, pembahasannya sama. Oke, ya sudah, tinggal ambil filenya, convert ke Word, ganti nama, ganti link, ganti nama kampus, ganti tahun, ganti dosen, sudah jadi satu makalah dan siap dipresentasikan besok hari. Nah, kira-kira kegiatan seperti itu boleh atau tidak? Dan itu masuk dalam kategori plagiat.
atau plagiarisme. Jadi jangan sampai nanti teman-teman dalam membuat karya tulis ilmiahnya menjiplak punya orang. Jadi usahakan berusaha dulu, susuk dulu sebisa kita. Cari referensi-referensi yang ingin kita pakai. Cari jurnal-jurnal yang ingin kita kutip. Sehingga nanti jadilah sebuah karya tulis ilmiah. Beda loh kalau kita bikin sendiri dengan yang tadi plagiat, rasanya itu akan merasakan. Apalagi nanti ketika presentasi, kalau kita sudah membaca, memahami, pasti akan enak nanti presentasinya. Pada saat ditanya bisa menjawab. Beda halnya tadi kalau copy paste satu malam belum sempat baca, belum sempat mempelajari, besoknya chaos. Ketika ditanya audiens, kenapa bingung jawabnya. Nah, hati-hati jangan sampai melakukan yang namanya plagiat. Karena kalau kita melakukan plagiarisme ini tentu ada konsekuensinya. Kalau nanti teman-teman tidak kedapatan melakukan plagiasi, itu paling tidak minimal gelarnya dicopot. Kalau di undang-undang itu 2 tahun penjara atau denda 200 juta. Jadi plagiat itu ada undang-undangnya, jadi hati-hati. Kemudian dalam etika karya tulis ilmiah itu ada namanya sitasi dan referensi. Ada kutipan yang kita tuliskan dalam tulisan kita, sehingga apa yang kita kutip itu harus disertakan nama penulisnya, nama pengarang yang kita kutip. Jadi kalau kita mengambil dari buku, maka bukunya itu ditulis siapa nama pengarangnya, apa nama bukunya, penerbitnya apa, tempat terbitnya di mana, kemudian tahunnya tahun berapa, serta halamannya halaman berapa. Biasanya itu disebut dengan footnote atau endnote atau body note. Nah, nanti ada ilustrasinya, yang mana footnote, yang mana dakus, next lanjutannya. Nah, jadi dalam membuat makalah nanti atau karya tulis ilmiah yang lainnya, ketika mengutip satu kutipan itu harus disertakan sumber referensi, baik dalam bentuk footnote ataukah nanti dalam bentuk endnote. Kemudian etika selanjutnya itu ada objektivitas. Sebagaimana tadi harus sesuai dengan apa yang kita dapatkan di buku atau apa yang kita temukan di lapangan, itulah nanti yang kita sajikan dalam tulisan kita. Dan dalam penyusunan karya tulis ilmiah itu tentu harus memperhatikan yang namanya tadi integritas penulisnya, jangan sampai melakukan yang namanya plagiat, atau tadi kita harus menjaga keaslian tulisan kita. Siapa tahu nanti dari teman-teman yang suka nulis itu bisa dibikin sebuah hasil yang bisa dipublikasikan ke internet, entah itu nanti dijual sekolah atau nanti lewat laman jurnal. Nah, itu bisa. Siapa tahu nanti juga kalau ada kebijakan baru dari kampus yang mahasiswa yang rajin bikin jurnal gak perlu lagi bikin skripsi. Karena kalau di kampus-kampus yang di luar itu rata-rata kampusnya sudah ada menerapkan kebijakan seperti itu. Mahasiswa yang sering bikin jurnal, apalagi dia bisa sampai presentasi di tingkat internasional, maka tidak perlu lagi bikin skripsi. Cukup kegiatan dia bikin jurnal atau jadi narsum itu bisa diklaim sebagai tugas akhirnya. Nah, mudah-mudahan nanti kalau kampus kita bisa kebijakannya berubah, ya siap-siap aja teman-teman kalau pengen tidak mengerjakan skripsi. Next. Nah, apa sih tujuannya? Apa sih manfaatnya kalau kita menulis karya tulis ilmiah? Salah satu manfaatnya atau tujuannya kalau kita bicara dalam kampus, nah itu tentu untuk memenuhi tugas
mata kuliah. Jadi kalau pengen lulus dalam satu mata kuliah, pengen dapat nilainya maksimal, pengen bisa lulus dari kampus ini, maka salah satu caranya adalah kita harus memenuhi tugas membuat karya tulis ilmiah, baik jurnal, baik makalah maupun nanti skripsi. Beda halnya kalau nanti tujuan lainnya adalah membuat karya tulis ilmiah itu untuk meningkatkan kredibilitas diri kita, untuk meningkatkan portofolio kita. Jadi bisa jadi nanti diajak orang untuk penelitian, diberikan orang dana penelitian. Nah, jadi dana penelitian itu bisa jadi nanti kita akan diberikan fasilitas-fasilitas yang tentunya bisa mendukung kemajuan dan kemajuan si dosen maupun si mahasiswa. Oke, next. Nah, jenis-jenisnya tentu teman-teman juga sudah mengetahui. Pertama itu ada skripsi, tesis, disertasi, makalah, laporan penelitian, dan lain-lainnya. Next. Nah, sekarang kita fokus dalam membuat sebuah karya tulis ilmiah berupa makalah. Karena yang akan kita hadapi dalam waktu dekat ini, nanti teman-teman akan membuat sebuah makalah tersebut. Nah, lalu apa yang kita perlu persiapkan, apa yang perlu kita buat nanti? Oke, pertama, biasanya makalah itu singkat dan padat, tidak sebanyak skripsi, tesis atau disertasi yang biasanya halamannya ratusan. Tapi kalau makalah atau jurnal itu biasanya minim halamannya, bisa 10 halaman sampai 20 halaman, tergantung nanti ketentuan dari masing-masing dosennya atau ketentuan dari jurnal yang pengen kita buat. Ada yang 10, ada yang 15, ada yang 20. Jadi halamannya lebih ringkas. Kemudian dalam membuat makalah tentu nanti ada satu topik khusus, jadi tidak kemana-mana. Jadi topiknya biasanya diberikan oleh dosen. Untuk pertemuan pertama misalnya kelompok 1 dapat tugas mencari membuat makalah terkait dengan pendidikan akhlak misalnya. Nah, maka satu topik itulah nanti yang akan disusun oleh kelompok 1 sehingga nanti terbentuklah sebuah makalah yang siap dipresentasikan di kelas. Kemudian strukturnya juga teratur, jadi ada ketentuan, ada sistematikanya, mulai dari cover, kata pengantar sampai nanti daftar pustakanya. Dan tentunya dalam membuat makalah kita harus memperhatikan yang namanya penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Next. Untuk memudahkan dalam membuat makalah, kita akan bagi 3 kategori atau 3 bagian. Ada bagian awal, kemudian bagian isi atau utama, dan yang terakhir ada bagian akhir. Nah, jadi ada 3 bagian nanti ketika membuat sebuah makalah. Pertama kita bahas untuk bagian awalnya. Biasanya bagian awal ini berisi terkait dengan informasi siapa penulisnya, berapa NIM-nya, siapa dosennya, apa mata kuliahnya, kampus mana, kemudian tahunnya tahun berapa. Yang itu tertuang dalam sebuah cover. Biasanya kan kalau buku-buku itu ada covernya. Nah, begitu juga kalau makalah ada covernya. Nah, jadi cover itu nanti berisi ada judul makalahnya, ada nama penulisnya, ada NIM-nya, ada logo stylenya, ada nama institusi serta tahunnya. Nah, supaya tidak ngau-ngau,
supaya tidak berimajinasi, nanti kita akan tampilkan contoh covernya. Kemudian selain cover itu ada yang namanya kata pengantar. Nah, biasanya kata pengantar ini berisi sebuah ucapan, baik itu ucapan terima kasih atau ucapan kritik dan sarannya terkait dengan isi makalah yang telah disusun. Nah, bisa kok nanti teman-teman lihat di internet contoh kata pengantar makalah. Kemudian daftar isi. Nah, ini berisikan terkait dengan daftar bahasan yang nanti akan teman-teman bahas di bagian isinya, apa-apa saja isinya. Jadi dibikin daftar isi sebagaimana buku pada umumnya.